Halo Sobat PTN, kembali lagi bersama saya di channel Belajar Bersama Detri. Kali ini saya kedatangan teman saya lagi nih dari anak Teknik Informatika Universitas UIN Bandung. Namanya adalah Hasbi Rizkuloh. Bisa perkenalkan Hasbi, nama lengkap dan lain-lainnya? Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Hasbi Rizkuloh. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Mungkin tuh perkenalan dari saya. Kenapa nih Hasbi memilih teknik informatika? Secara kamu kan sudah gap year 2 tahun dengan setiap tahunnya mengejar teknik informatika. Di tahun pertama mengejar teknik stay ITB, tahun kedua teknik informatika Unpad, dan alhamdulillah sekarang bisa di UIN Bandung teknik informatika. Apa nih alasannya sangat gigih untuk di teknik informatika sendiri? Ya, apa ya? Jadi dari SMA juga udah ngulik-ngulik gitu tentang jurusan Teknik Informatika. Dan menurut saya gitu kebetulan bahwa Teknik Informatika itu universal gitu. Jadi bisa ngulik dari apa aja gitu, misal tentang data scientist ataupun apa gitu. Jadi saya suka tentang hal-hal yang saintis, jadi ingin mengulik hal-hal baru gitu dengan sebuah bidang ilmu yang bisa menunjang keinginan saya itu. Jadi saya memilih jurusan informatika gitu buat mengembangkan skill dan bakat saya untuk mengejar impian saya, jadi apa ya, mencari hal-hal baru gitu. Ya, ya. Itu mungkin. Berarti apa nih tujuan apa cita-cita nih setelah lulus teknik informatika? Cita-citamu sebagai apa? Kalau cita-cita sih buat sekarang ya, karena udah mengalami banyak hal, mungkin cita-cita tertinggi saya pengen jadi orang yang berpengaruh seperti Menteri Kominfo gitu, atau apa ya yang berhubungan dengan teknik informatika. Jadi untuk sekarang saya berjuang untuk itu, untuk mengejar cita-cita saya menjadi orang yang bisa dikenal gitu. Oh iya ya, benar sekali sih. Sekarang di era apa ya, industri 4.0 ya sekarang dunia informatika tuh sangat maju pesat sekali, itu entah di bidang apapun, dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian khususnya sebuah negara ya. Maju Ya, tidaknya sebuah negara bisa ditentukan tuh dari kemajuan ipteknya sendiri ya. Jadi begitulah kenapa pentingnya kita kuliah di informatika, bukan mengesampingkan jurusan-jurusan lain, tapi untuk sekarang teknik informatika tuh tidak ada yang ringan ya, Bi, untuk daya saing masuk kuliah tuh ya? ya seperti itu. Jadi teknik informatika itu hampir tiap tahun gitu persaingannya berbeda-beda, makin ketat di kampus manapun itu, mau di swasta ataupun di negeri, tiap Ya, tahun pasti persaingannya makin ketat, karena dari apa, sekarang kan dunia udah digitalisasi gitu, banyak startup, terus tentunya hal itu juga banyak membuka lapangan pekerjaan gitu buat orang-orang informatika gitu. Jadi pasti banyak orang lah yang mengincar teknik informatika gitu agar mudah bekerja dan sebagainya gitu. ya, benar sekali. Jadi sekarang tuh yang dikejar ternyata bukan hanya mengenai kedokteran saja ya. Sekarang teknik informatika, apalagi yang di ITB itu lebih hype lah. Jadi grade-nya itu udah di atas anak-anak kedokteran kan. Apalagi Betul. dan di swasta tuh teknik informatika harga uang masuknya ya yang ngeri-ngeri ya.
Kalau Ya, di negeri daya saingnya, kalau di swasta uangnya yang ngeri itu. uangnya gitu. Itu jelas itu udah fakta lah. Udah tahu semua pasti jurusan teknik. Udah jadi rahasia umum berarti ya. Iya. Eh, itu apa lagi ya? Motivasi kamu menjadi eh, sebuah mahasiswa teknik informatika tuh tadi kan disebutkan bahwa perkembangan zaman sekarang sudah mulai pesat sehingga ingin menjadi orang yang berpengaruh di dunia teknologi. Nah, mungkin kunci konsisten kamu dalam belajar sehingga bisa mencapai tujuan itu tuh apa gitu? Jadi apa ya, motivasi buat konsisten belajar di tentang coding lah ya, di teknik informatika kita ininya. Ya kita lihat perkembangan zaman aja gitu. Sekarang kan banyak startup, terus apa ya, industri udah mulai masuk ke bukan 4.0 lagi, sekarang udah masuk ke 5.0 gitu. Pasti semua udah digitalisasi, mulai dari apa ya, sekarang Gojek, kendaraan lah seperti Gojek, atau terus apa ya, tentang pendidikan juga di berbagai bidang juga sama seperti itu, udah digitalisasi. Jadi ya pasti motivasi saya masuknya ke situ gitu, buat bisa mengembangkan lagi di bidang-bidang lain. Jadi saya terpacu buat itu gitu. Apalagi kan sekarang udah masuk ke bidang-bidang yang lebih umum gitu, informatika itu udah masuk ke pertanian, ke apa ya, ke peternakan gitu. Jadi hampir di semua bidang itu sekarang, di lapisan masyarakat apapun udah masuk teknologi dan digitalisasi gitu. Ya, benar-benar. Bahkan sekarang mencari uang juga digital ya. Mulai dari yang Betul. kemarin viral tuh yang anak Bandung yang dari NFT kan. Ya, itu. Ya kan itu Kan kan dari foto aja udah jadi uang gitu dia lihat ya aja. dapat miliaran lagi. Nah, Betul. ini nih sekarang mungkin mengenai kamu kan pernah ditolak 2 tahun berturut-turut ya oleh PTN gitu dengan PTN masing-masingnya. Apa nih motivasi yang bisa diberikan kepada para penonton yang mungkin tahun sekarang belum rezekinya masuk PTN nih, buat dikasih wejangan agar termotivasi bisa menggapai impiannya? Um, buat apa ya, pesan-pesan gitu untuk pejuang PTN tahun ini gitu, yang memang sedang menunggu hasil UTBK ya, Ya, masih benar. belum keluar ya. Tanggal 23. Keterima atau tidak keterimanya ya mungkin disyukuri aja dengan uh, ikhlas, dan ya berserah diri aja, jalani gitu. Terus kalau memang mau gap year ya gap year, bulatkan tekad dan jangan terdistract sama apapun gitu. Kalau kita punya impian dan juga apa ya, cita-cita gitu, kita tentunya nggak punya nggak akan ke distract sama hal-hal lain gitu. Kita pasti fokus sama tujuan ke PTN yang kita inginkan gitu. Jadi jangan patah semangat gitu kalau kita nggak keterima sama PTN yang kita inginkan, karena kuliah dimanapun sama saja, tergantung kitanya gitu. Ya, betul betul. Kitanya mau berjuang, mau diakui, mau apa ya, mau mengejar impian kita, ya pasti kalau kita bersungguh-sungguh ya pasti tercapai gitu impian kita dimanapun kita berada gitu. Seperti itu. Setuju, setuju. Jadi itu mengenai impian tuh. Jadi apa ya? Kita sudah ditunjukkan nih sebuah kisah nyata dari seorang Hasbi bahwa impian itu harus dikejar, cita-cita harus dikejar meskipun 2 kali ditolak PTN, dia tetap berjuang dan tidak menyerah di batas akhir UTBK-nya. Berarti itu adalah UTBK terakhirnya dan alhamdulillah dia lolos juga di UTBK terakhir. Karena pernah ada pepatah nih mengenai impian, jika itu tidak terlaksanakan,
impian itu akan tetap hidup dan akan menjadi sebuah penyesalan apabila tidak tergapai ya, Bi. Betul, betul. Jadi itulah mengenai impian. Yang punya impian jangan patah semangat, dan yang nggak lolos jangan patah semangat juga. Cari alternatif lain untuk mengejar cita-cita kalian. Awas kalau nggak keterima UTBK jangan asal kuliah ya, Bi. Karena itu Betul, tidak betul. bermanfaat sekali, tidak sesuai passion, nantinya malah di akhir mau DO tanggung, udah akhir mau kuliah lagi udah tua kan susah kan kalau gitu ya. Ya, jadi buang-buang uang juga sih nantinya. Kalau Ya, kasihan orang tua gitu. Jadi harus matang gitu, memilih jurusan ataupun ya kampus yang kita inginkan. Jangan sampai menyesal gitu. betul betul. Mungkin closing statement dari Hasbi mengenai bahasan kali ini. Closing statement ya, apa ya? Jadi yang masih bingung untuk memilih jurusan ataupun yang masih menunggu hasil UTBK, tetap semangat, mungkin berdoa, harapkan hasil yang terbaik gitu. Dan jika hasilnya tidak seperti yang diinginkan, ya jalani aja, syukuri, dan jangan patah semangat karena mungkin Allah punya jalan yang lain gitu yang lebih baik untuk kita. Itu mungkin ya dari saya. Baik, terima kasih Hasbi atas pemaparannya mengenai pengalaman mengapa pengen kuliah di Teknik Informatika. Segitu dulu bahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Hasbi. Jangan Siap, kapok-kapok sama-sama. si channel Siap, di Belajar siap. Bersama Detrio. Sip, mantap. Sebuah kehormatan bisa diundang di channel apa Belajar Bersama Detri. Yo.